Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sungguh sukacita saya boleh menyapa Bapak Ibu dalam sarapan rohani Gereja Galang Ningkiang Abian Base pada hari ini Rabu 20 November 2024. Sebelum kita akan memulai segala aktivitas dan pekerjaan kita hari ini, marilah kita bersama-sama kita akan membaca dan merendungkan firman Tuhan, agar firman Tuhan boleh mendasari semua kegiatan kita hari ini. Mari Bapak Ibu, kita akan bersama-sama berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, sungguh kami bersyukur ya Bapa, pada pagi hari yang indah ini Tuhan memberikan dan memberkati kami semua boleh bangun pagi dan menikmati pagimu yang indah. Terima kasih Bapa untuk penyertaan-Mu dalam sepanjang malam dalam istirahat tidur kami. Dan pada pagi hari ini sebelum kami akan melakukan segala aktivitas kami ya Bapa, kami mau belajar sedikit dari firman-Mu. Biarlah Engkau berfirman buat kami pagi ini, dan biarlah firman ini boleh menjadi rema di dalam hati kami, boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Jauhkan segala kuasa roh jahat yang ingin mengganggu firman-Mu pagi ini ya Bapa. Dan persiapkanlah setiap hati kami untuk kami boleh mendengarkan firman-Mu dengan baik. Hamba-Mu yang akan menyampaikan, biarlah hanya kuasa dan kehendak-Mu saja yang terjadi Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dua ayat yang boleh menuntun kita hari ini itu adalah terambil dari Yoel 2 ayat 13 yang berbunyi demikian. Sebab ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan ia menyesal karena hukumannya. Ayat yang kedua terambil dari Lukas 13 ayat 8 sampai 9 yang berbunyi demikian. Jawab orang itu, Tuhan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah, jika tidak, tebanglah dia. Tema renungan kita hari ini adalah kesempatan dari kasih setia Allah. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus Yesus, sering kali kita mendengar tentang kasih setia Allah dan kesabarannya yang tiada batas. Tetapi apakah kita sungguh memahami betapa besarnya kasih setia dalam kesabaran Tuhan? Hari ini kita diajak untuk melihat dua gambaran luar biasa dari kasih Allah yang sabar, yang terus memberi kita kesempatan untuk berubah, bertumbuh, dan menghasilkan buah yang baik. Pelajaran pertama yang boleh kita dapatkan adalah dari Yoel 2 ayat 13 mengungkapkan bahwa Tuhan kita adalah Allah yang penuh kasih dan kesabaran. Dia panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Allah tidak cepat menghukum ketika kita jatuh di dalam dosa. Dia tidak terburu-buru menebang kita ketika kita gagal menghasilkan buah dalam kehidupan. Sebaliknya, Allah dengan penuh kasih terus menunggu dan memberi kesempatan bagi kita untuk bertobat. Ayat ini memberi kita penghiburan bahwa meskipun kita mungkin merasa gagal, Allah tidak melihat kita dengan amarah, tetapi dengan belas kasihan. Dia mengundang kita untuk kembali kepadanya karena Ia adalah Allah yang penuh kasih sayang. Kesabarannya yang panjang adalah bentuk kasih yang besar kepada kita. Dia tidak ingin satu pun dari kita binasa, tetapi berharap kita semua berbalik kepadanya dan datang kepadanya. Poin kedua yang bisa kita dapatkan dari firman Tuhan pagi ini yaitu dari Lukas 13 ayat 8 sampai 9. Di dalam Lukas ini kita melihat perumpamaan tentang pohon ara yang tidak berbuah. Pohon ini seharusnya ditebang karena dianggap tidak produktif. Namun sang pengurus kebun meminta waktu lagi untuk mencangkul dan memberi pupuk agar pohon itu memiliki kesempatan
untuk berbuah di tahun berikutnya. Ini adalah gambaran luar biasa dari kesabaran Allah. Meskipun kita kadang gagal atau belum menghasilkan buah, Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk bertumbuh. Dia bekerja dengan penuh kasih untuk memperbaiki kehidupan kita, mencangkul tanah di sekitar kita dan memberi kita pupuk melalui firman-Nya. Tuhan sangat berharap kita akan menghasilkan buah, yaitu buah kebaikan, kasih, dan kedamaian di dalam dunia ini. Namun ada tanggung jawab yang harus kita emban. Kesempatan yang diberikan Tuhan bukanlah untuk disia-siakan. Sang pengurus kebun berkata, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Ini adalah waktu yang diberikan Tuhan kepada kita. Waktu untuk berbenah, waktu untuk berubah. Jika kita terus menolak kesempatan ini, maka suatu hari pohon ini akan ditebang. Kesempatan ini seharusnya menyentuh hati kita untuk hidup lebih sungguh-sungguh dalam iman. Mungkin kita masih bergumul dengan dosa atau kebiasaan yang tidak berkenan bagi Tuhan. Tetapi kasih setia-Nya memampukan kita untuk berbalik dan menghasilkan buah. Mari kita menyambut kesempatan ini dengan hati yang terbuka, meminta Tuhan untuk membantu kita bertumbuh dan berbuah dalam setiap aspek kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kasih setia Tuhan adalah kesempatan yang sangat berharga. Allah ingin kita mengalami perubahan hati, hidup, dan perilaku yang nyata. Kesabarannya tidak seharusnya kita anggap enteng, tetapi harus memotivasi kita untuk bertobat dan memperbaiki diri. Apakah ada hal dalam hidup kita yang perlu kita rubah hari ini? Ini menjadi suatu perenungan dan pertanyaan buat kita secara pribadi. Marilah kita berkomitmen untuk bertumbuh dalam kasih Tuhan, membiarkannya bekerja dalam hidup kita agar kita menghasilkan buah-buah yang berkenan baginya. Mintalah Tuhan untuk mencangkul tanah hati kita, memupuk jiwa kita dengan firman-Nya, dan biarkan kita berbuah lebat bagi kemuliaan nama-Nya. Kiranya Tuhan menolong kita semua untuk hidup dalam kasih setia-Nya dan bertumbuh dalam kesungguhan iman kita. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan berdoa untuk membawa doa-doa kita untuk hari ini. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, tak ada kata lain yang kami naikkan ke hadirat-Mu, hanya ungkapan syukur dan terima kasih ya Bapa. Untuk hari ini kami boleh belajar, kami boleh mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman ini Bapa boleh menjadi kekuatan kami hari ini. Di dalam kami akan melakukan segala aktivitas dan pekerjaan kami. Bapa, pagi ini kami juga berdoa untuk keluarga kami masing-masing Bapa. Kami bersyukur Engkau selalu memberikan kekuatan, Engkau memberikan kami kesehatan, Engkau selalu memberikan berkat di dalam setiap pekerjaan kami Bapa. Biarlah apa yang sudah boleh Engkau anugerahkan di dalam kehidupan keluarga kami ini akan bertahan terus sampai saat ini, sampai selama-lamanya ya Bapa. Bapa kami di surga, saat ini juga kami berdoa untuk negara kami, bangsa kami Indonesia. Kami sungguh bersyukur ya Bapa, kami boleh hidup di negara ini. Karena kami yakin dan percaya Engkau memberkati setiap para pemimpin-pemimpin kami, baik dari pemerintah pusat sampai pemerintah daerah. Di dalam mereka menjaga, di dalam mereka memberikan kesejahteraan buat rakyat Indonesia. Terima kasih ya Bapa. Saat ini juga kami berdoa untuk gereja kami Bapa, gereja Galang Ningyang Abian Basi. Kami juga bersyukur Bapa, kami boleh berada di tengah-tengah jemaat Galang Ningyang Abian Basi ini. Dalam setiap pergumulan yang kami hadapi, kami yakin dan percaya Tuhan selalu turut campur di dalamnya. Segala apa yang direncanakan juga Tuhan di dalam setiap program, baik lembaga-lembaga yang ada di Galang Ningyang Abian Basi ini Tuhan, kami hanya berserah ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang memberkati agar semua program
dapat berjalan dengan baik. Bapa, saat ini juga kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini mengalami kelemahan tubuh. Apapun kondisi mereka saat ini Bapa, dimanapun mereka berada saat ini, kami bersama-sama Tuhan berdoa buat kesehatan, kesembuhan saudara-saudara kami ini. Biarlah kuasa-Mu yang luar biasa akan menjamah sakit penyakit yang saudara-saudara kami derita saat ini Tuhan. Dan kami yakin Tuhan memberikan kesembuhan dan kesehatan pada saat ini juga ya Bapa. Bapa kami yang di surga, kami juga menyerahkan setiap pekerjaan kami, baik hari ini dan seterusnya Bapa. Apapun yang boleh kami lakukan, biarlah Tuhan memberkati hari demi hari. Dan kami bersyukur untuk setiap berkat yang boleh Engkau anugerahkan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, segala doa yang masih ada di dalam hati kami masing-masing, kami bawa ke dalam tangan-Mu. Engkau yang Maha Tahu, dan Engkau yang pasti memberikan yang terbaik buat kehidupan kami. Terima kasih Bapa, hanya ungkapan syukur yang kami naikkan kehadiran-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami membawa doa kami ini. Haleluya, amin. Demikian Bapak Ibu, sarapan rohani untuk hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua di dalam setiap pekerjaan dan tugas yang kita lakukan hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.